sebuah anime bertemakan sepak bola. Jadi Nagi ini dia menggunakan skill-skill yang berhubungan dengan namanya trap. Yang menjadi pertimbangan gue adalah apakah si Wanima Brothers ini apabila kehilangan salah satu dari mereka berdua, kemampuannya akan tetap se-OP itu. Yang menarik dari Isagi ini adalah dia mudah beradaptasi dengan siapapun lawannya. Sedangkan Rin, apakah sudah mentok sampai di situ? Nah, Oke, balik lagi semuanya bareng sama gue Audi Himawan dan juga Valerian. Kita hari ini mau bahas apa, Di? ngebahas sesuatu yang berbau sport kali ini kita. Kayaknya kita agak berbeda nih hari ini. Apa nih? Anime apa nih? Sebuah anime bertemakan sepak bola. Oh, kayak baju lu ya? Iya, enggak sih ini Ya sepak bola sih. cuman kalau kita lihat di internet ini lebih diarahkan ke futsal. Sebab para pemainnya ini belum sampai 11 orang dalam satu tim. Oh gitu. Nggak tahu ya, mungkin season 2-nya udah 11 orang dan resmi dinyatakan sebagai anime sepak bola gitu ya. Oke. Cuma kalau saat ini masih masuk ke kategori futsal karena masih 4 orang, 5 orang dalam satu tim. Ya, oke. Kira-kira anime apa nih, Pak? Kira-kira deh. Apa ya, anime sport yang semacam futsal ya, yang mirip-mirip futsal ya. Sebenarnya ada namanya Futsal Boys. Cuma itu gue belum cek tuh. Kurang. Kurang ya? Kurang. Oh, kurang. Kata Bapak Valerian kurang. Jadi saya tidak mau nonton. Enggak lah, ntar saya cek dulu. Kita harus tetap kita tonton. harus tetap tonton. Ini kayak warnanya udah melambangkan nih. Waduh, apa tuh kira-kira udah melambangkan? Persib. Waduh, bukan. Waduh, bukan. Apa tuh, Di? Blue Lock. Ya. Jadi kita akan bahas Blue Lock hari ini. Oke. Jadi kita mau bahas apa dulu nih? Nah, kayaknya main roulette tuh asik ya, Pak. Asik. Soalnya kita nggak tahu nih, kita nih sekali di roulette diputar, kita bakal dapat apa? Iya, jadi ini pure kita apa namanya? Ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan terhadap sebuah karakter di dalam sebuah animasi untuk menciptakan sebuah perkiraan-perkiraan yang tidak dapat dimengerti. Waduh. Momentum. Ya. Waduh, sebuah momentum gitu ya. Jadi kita hari ini mau main tema Duet Striker Battle. Duet Striker Battle. Jadi kalau di Blue Lock ini kan itu isinya striker semua. Iya, isinya striker semua. Jadi kita nggak bisa nilai dia berdasarkan individu doang. Iya. Karena tiap karakter ini memiliki skill-skill yang emang cuma dimiliki oleh dia doang. Iya. Betul. Jadi bagus apa enggaknya itu nggak bisa kita battlein. Karena ada momennya juga di dalam satu episode atau beberapa episode, si A melawan si grup Z, misalnya melawan grup Y yang menang atau grup Z yang menang. Tapi ketika dibalas lagi sama grup X misalnya, belum tentu si grup Y ini menang. Soalnya ternyata bisa jadi ada si musuh lain. alami dari skill yang dimiliki oleh grup-grup yang lain. Iya. Gitu. Oke. Jadi kita boleh langsung aja. Oke, gaslan. Oke, kita akan roulette. Yang pertama, duet yang pertama. Cicing. Nagi dan Keisuke Wanima melawan Gagamaru dan Chikiri. Nagi dan Keisuke Wanima melawan Gagamaru dan Chigiri. Gagamaru dan Chigiri. Waduh. Gagamaru, Chigiri, Nagi, Keisuke. Jadi kita bahas masing-masing karakternya. Nagi ini disebut si jenius. Si jenius. Dari Blue Lock ini dia yang paling jenius. Karena dia ini baru main gak sampai setahun setahu gua. Tapi dia udah begitu jago. Nagi ini mirip kayak ini ya, karakter di Hunter x Hunter yang rambutnya putih juga tuh. Killua. Bukan nih guys ya. Bukan. Keluar petir-petir. Waduh. Jadi Nagi ini dia menggunakan skill-skill yang berhubungan dengan namanya trap. Trap itu jadi dia bisa
apa ya, ibaratnya kalau lu di pas tapi pasnya itu melenceng atau nggak bagus, lu tetap bisa dapat dengan mulus sehingga lu bisa memainkan bola itu kembali. Iya. Jadi ditangkap dengan kaki lalu bisa dimainkan kembali bolanya. Dan beberapa kali pun si Nagi ini melakukan penangkapan bola dengan cara melompat lalu mendapatkan bola tersebut ya. Iya, itu dia skill dia. Hmm. Lalu ada Keisuke Wanima. Kayak suka Wanima. Ini adalah salah satu dari Wanima Brothers. Hmm. Wanima Brothers, dia ini adiknya. Dia yang menjadi adik. Di sini dia itu biasa mengumpan. Hmm. Dia memiliki kehebatan dalam mengumpan. Lalu berikutnya ada Chigiri. Chigiri. Chigiri memiliki kemampuan berlari yang sangat kencang. Hmm. Jadi dia ini memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Iya, berlari kencang. Kalau yang tahu dulu Ronaldo Wati ada si Kurus si lari kencang juga itu. Iya. Iya. Lalu satu lagi ada Gagamaru. Gagamaru. Gagamaru ini memiliki tubuh yang sangat-sangat atletis. Jadi refleks dia bagus. Dia bisa beradaptasi kelenturan tubuhnya itu dengan situasi yang ada. Beberapa kali kita juga ngelihat si Gagamaru ini mampu untuk menyambar bola yang jauh gitu ya. Betul. Kemudian dia bisa heading juga. Betul. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke, jadi Nagi dengan Keisuke Wanima atau Gagamaru dan Chigiri. Yang menjadi pertimbangan gue adalah apakah Keisuke ini, si Wanima Brothers ini, apabila kehilangan salah satu dari mereka berdua, kemampuannya akan tetap se-OP itu. Kalau tidak, kesian Naginya. Naginya berjuang sendiri. Betul. Apalagi Nagi itu tipe yang kalau semakin bagus partnernya pengumpan bola kepada dia, maka semakin bagus juga dia akan melakukan skill trap dan langsung menyambar bola dengan shoot-shootnya. Oke. Chigiri atau Gagamaru? Chigiri, Gagamaru atau Nagi dan Keisuke? Kalau Chigiri Gagamaru, gue melihat di sini ada kemungkinan yang bawa bola duluan adalah Chigiri dari episode-episode yang udah. Kemudian bola dioper dan dengan kelenturan Gagamaru, dia langsung ngambil posisi untuk mencari posisi gol. Betul sekali. Betul. Sementara Keisuke Wanima mungkin tidak bisa memberikan umpan yang bagus untuk Nagi ya. Iya. Sayang sekali, padahal saya penggemar berat Nagi. Jadi kita sudah tentukan Gagamaru dan Chigiri. Gagamaru dan Chigiri. Ke ronde berikutnya. Silakan. Cicing. Rin dan Zantetsu melawan Niko Iki dan Baro. Rin dan Zantetsu Rin Janketsu. melawan Niko Iki dan Baro. Baro Shohei. Kita bahas lagi dikit. Oke. Rin itu bisa dibilang striker paling OP dalam Blue Lock karena kegigihan dia, kerja keras dia bisa sampai di titik di mana dia bisa melakukan shoot dari mana saja dan sekencang apa itu dia bisa. Jadi dia kerja keras yang sangat terbayarkan. Lalu dengan Zantetsu ini mirip-mirip sama Chigiri. Mirip-mirip sama Kemampuannya kecepatan, cuma dia perbedaannya kalau kita lihat sebuah mobil ya, ada yang namanya top speed, ada yang namanya akselerasi. betul. Akselerasi itu dari 0 ke 100 itu butuh berapa second. Betul. Kalau top speed itu berapa mampu kilometer per jam yang dilalui. Betul. Chigiri itu menang di top speed. Betul. Kalau si siapa? Zantetsu itu menang di akselerasi. Jadi dia dari tempat gua ke tempat lu, mungkin Chigiri butuh 1 second. Iya, Tapi Zantetsu dari gua ke lu butuh setengah second. betul. Jadi lebih cepat. Cuma kalau dari gua ke ujung sana sebagai Chigiri, dia masih tahan. Iya. 1 second. Sementara Zantetsu cuma setengah second. Lalu berikutnya nambah terus. 1 second, 1,5 second. Lebih lama. Speednya tuh nggak cocok. Niko Iki memiliki mata yang bagus. Dia bisa melihat
ruang di sekelilingnya, tapi berbeda dengan Isagi ya. Beda Isagi dengan itu Isagi. lebih luas. Sementara Niko Iki menurut gue lebih terbatas. Bersama dengan Barou Shohei. Barou Shohei menarik sih. Kita udah tahu lah ya King Barou. King Barou menarik. Tapi dia punya kelemahan di mana dia tidak ingin mengoper atau tidak ingin ibaratnya kerjasama sama orang. Betul. Padahal Niko Iki itu bisa memberikan umpan-umpan yang bagus terhadap Barusho Barou. Cuma kita bisa lihat Rin dan Zantetsu. Rin ini sangat-sangat kuat. Iya betul. Ditambah lagi dengan Zantetsu yang Kecepatan Zantetsu. akselerasi bagus. Jadi kita sudah memutuskan Sudah. Rin dan Zantetsu. Zin dan Zantetsu. Oke, ronde berikutnya. Cicing. Bachira dan Isagi melawan Reo dan Junichi Wanima. Dari animenya sampai ke fans-fansnya diperlihatkan bahwa ini adalah duet terbaik di Blue Lock. Iya. Saat ini ya. Ya, Saat ini. dan tidak sengaja keluar Isagi dan Bachira. Ibaratnya kayak Luffy dan Zoro gitu. Betul. Ini sangat menarik. Iya. Bachira adalah pengumpan yang sangat handal. Isagi juga merupakan pengumpan yang cukup handal karena matanya. Dan penempatan posisi pada Isagi untuk menentukan apakah bola ada kecenderungan masuk atau enggak itu juga luar biasa. Betul. Dengan lawannya Reo, si Reo. Mikage Reo, Mikage Reo. dia itu memiliki kemampuan standar yang di atas rata-rata. Jadi maksudnya itu dia bisa menguasai banyak hal dengan kemampuan rata-rata. Kan kadang ada orang kalau yang jago satu, yang satunya kurang. Iya. Dia semuanya average. Tapi nggak ada yang jago, nggak ada yang cupu. Dia mampu beradaptasi karena hal itu. Dan dia juga jatuhnya nggak punya satu hal yang bisa ditonjolin banget ya. Beda Betul. dengan teman-temannya. Betul. Ibaratnya tuh kalau kita lihat sebuah diagram gitu kan, ada yang attack-nya tinggi, ada yang defense-nya Ya. tinggi, ada yang agility-nya tinggi. Ini semua Rata. gitu ya. Sehingga tidak menimbulkan satu kecenderungan kehebatan di mana. Betul. Mikage Reo. Satu lagi tadi Junichi Wanima. Wanima. Si Wanima Brothers. Yang gue takut adalah dia tidak bisa berkomunikasi terhadap si Reo. Padahal dia memiliki shoot yang cukup bagus ya menurut Iya, gua ya. cukup bagus. Kalau kita lihat di pertarungan tim W melawan tim Z. Tapi pertandingan pada saat tim W melawan tim Z juga menurut gua agak kurang fair karena ada kerjasama antara Wataru Kuon. Kuon. Jadi kita masih merekarkan ini kemampuan asli atau bukan. Oh ya, betul. Jadi kita sudah tahu lah ya menangnya Isagi dan Bachira. Bachira. Kita akan masuk ke ronde berikutnya. Cicing. Okawa dan Aryujube melawan Kunigami dan Aoshi. Okawa Ryujubei melawan Kunigami, Kunigami. dan Aoshi. Tokimitsu. Sejujurnya gue belum begitu paham banget nih kemampuan dari Aryujubei dan Tokimitsu. Silahkan Bapak Udi. Kalau Aryujubei ini yang pertama kita lihat adalah dia nggak senang dengan namanya karena namanya disangka menurut dia adalah nama yang kuno. Iya. Sedangkan dia adalah orang yang stylish. Gitu. Iya. Iya, orang yang stylish. Ini mirip-mirip sih, karakter ini mirip-mirip dengan sebuah karakter di Yowamushi Pedal yang rambutnya panjang juga. Oh iya. Dan dia ini jago mendaki. Makishima. Iya, itu kalau nggak salah namanya. Iya. Yang rambutnya hijau. Iya, Makishima. Rambutnya pun sama. Dia ini punya kesenangan melakukan shoot atau melakukan operan dengan cantik. Jadi harus dengan gaya nih kalau si Aryujube ini. Dan dia punya kelebihan yaitu kaki tangan yang panjang. Jadi mirip-mirip kayak Gagamaru. Oh. Kaki tangannya panjang. Ada momen ketika si Nagi itu mau nyetopin, itu kakinya diduluin sama si Aryujube. Kakinya Aryujube lebih panjang. Begitu. Jadi kayak nyolong operan orang. Oke. Kakinya panjang dia. Nah, Aryujube dan Niki ya, siapa? Niko Iki. Niko Iki ini Okawa. Dan Kunigami dan Aoshi. Okawa. Okawa. Okawa itu adalah striker dari tim Y.
Dia merupakan duetan dengan Nico Iki. Jadi Nico Iki biasanya menjadi pengumpan pada si Okawa Dari ini. si Okawa. Tapi semenjak kekalahan timnya akan tim Z, Okawa ini jarang kelihatan lagi. Iya. Malah yang lebih terlihat si Nico Iki ya ketika di ini. Betul. Nico Iki justru lebih terlihat. Okawa Aryujubei melawan Kunigami dan Tokimitsu. Tokimitsu. Kunigami. Dengan- Bleach. Ya, Ichigo Kurosaki. Ntar dia ini dulu Bankai dulu dia. Bankai. Ini tipikal seorang penyerang dengan tubuh yang kuat ya. Ya, Dengan tubuh yang kuat. dengan tendangan yang juga tidak kalah kuat. Iya. Dan dia memiliki kicking power namanya itu. Dia bisa dari jarak jauh menembak bola. Kayak Dengan- Hyuga Kojiro. Kojiro. Hyuga Kojiro. Tendangan Tendangan macan. macan. Bisa menembus ombak. Air laut. Bisa menembus tsunami, guys. Tsunami. Kunigami dan Tokimitsu. Tokimitsu ini jadi kurang paham nih, Dik. Ah. Dia itu selalu was-was. Ketakutan gitu ya. Iya, tapi dia bisa menjadi jago apabila Dia bisa menjadi jago apabila itu kayak terpaksa mendapat tekanan. justru Mau gitu. nggak mau dia jadi jago. Misalnya nih, lu disuruh kerjain PR. Ayo, 5 menit lagi harus selesai ya. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Seketika jadi jago. Oh, menarik. Kayak gitu. Dia ini punya kemampuan di mana otot tubuhnya tuh keras. Oh, Jadi ketika sebenarnya ini lebih cocok cenderung ke CB ya atau si back. Lebih cocok buat back. Tapi buat striker juga bagus. Dimana ketika dia dapat bola digoyahin badannya tuh nggak bisa. Dan ini terbukti ketika Barrow tuh benar-benar harus narik dia pakai 2 tangan baru dia jatuh. menarik sekali Tokimitsu. Keras banget. Jadi pertarungan antara Aryujubei dengan stylishnya dia melawan dua orang yang memiliki power yang sangat Bukan Barrow pakai 2 tangan. Barrow 1 tangan ditambah Chigiri sengkat. Jadi Chigiri nyengkat dari samping, Barrow narik, baru dia jatuh. Oke, GG. Revisi. GG. Oke. Jadi seperti kita sudah tahu siapa pemenangnya. Oke. Kunigami bersama dengan Tokimitsu. Tokimitsu. Oke, kita boleh putar lagi. Cicicicicicing. Gagamaru dan Chigiri melawan Rin dan Zantetsu. Siapa? Kunigami. Bukan Chigiri, Gagamaru. Yang tadi nih berarti Iya. udah semifinal. Chigiri dan Gagamaru. Chigiri yang memiliki kecepatan, Gagamaru yang kelenturan lawan Rin. Si striker OP melawan Zantetsu. lawan Zantetsu yang akselerasi. Ini menarik karena ada Menarik. Zantetsu melawan Chigiri. Iya. Tapi kalau kita lihat di dalam animenya, Zantetsu ini dikalahkan dengan mudah oleh Chigiri. Karena itu tadi, Zantetsu itu memiliki akselerasi doang. Dia Tapi punya batasan. Chigiri itu dia bisa mengakali itu dengan kecepatan dia. Iya. Dengan cara dia oper yang jauh. Semakin jauh operannya, Zantetsu nggak akan bisa semakin ngejar. Karena Chigiri yang Chigiri menang. punya top speed. Tapi di sisi lain, Zantetsu punya Rin. Betul. Dimana Rin bisa menggambarkan kira-kira apa yang akan terjadi. Betul. Dan next step apa yang akan terjadi. Apakah bener akan direbut atau enggak. Dia striker OP di Blue Lock saat ini. Nomor 1. Jadi kalau kita bisa lihat secara statistik, dari tim Chigiri akan mengungguli Zantetsu. Tapi kalau dari tim Zantetsu, Rin yang akan mengungguli Gagamaru. Sekarang pertanyaannya adalah Chigiri melawan Rin. Chigiri melawan Rin. Sepertinya Agak sulit ya dibayangin. biarpun Chigiri bisa melakukan top speed itu, masih tidak bisa mengungguli Rin. Rin. Karena Rin memiliki pandangan ke depan juga kan. Dan dia memiliki insting yang sangat bagus. Dia memiliki refleks yang bagus, badan yang bagus, teknik yang bagus. Di gua rasa dari gua adalah tim Rin dan Zantetsu. Iya, sama Rin dan Zantetsu. Oke, Rin dan Zantetsu maju ke babak selanjutnya.
Gagamaru lebih ke arah bola-bola mati sih ya. Bagus. Betul. Yuk, next. Bachira dan Isagi melawan Kunigami dan Aoshi. Bachira Isagi melawan Kunigami dan Tokimitsu. Kimitsu. Si duo power ini akan melawan Isagi dan Bachira yang dua-duanya menggunakan otak. Nggak, Isagi sih sangat otak, tapi Bachira ini bisa mengikuti apa keinginan pandangan Isagi. Ditambah dia bisa mensupport dengan dribble dan passing yang sangat bagus. Iya. Dan sekarang pun Bachira sudah berupaya untuk nggak pengen ngoper lagi dia pengen belajar buat bawa sendiri bola ke depan. Betul. itu sangat menarik. Iya, sangat menarik. Gila. Isagi Bachira menurut gua apakah bisa mengungguli dua power man ini? Kunigami dan Tokimitsu. Gua rasa bisa. Gua rasa bisa. Karena asalkan mereka pegang bola, si dua power ini Dua nggak power akan- ini nggak bisa ngambil. Betul. Karena mereka memiliki chemistry yang bagus, ditambah dengan teknik-teknik passing yang bagus juga. Tambah Isagi juga bisa melihat sekiranya masa depan apa yang akan terjadi. Oke, jadi Isagi dan Bachira, Isagi Bachira. maju ke babak selanjutnya. Silakan. Babak finalnya. Babak final. Babak final. Babak finalnya adalah Rin dan Zantetsu melawan Bachira dan Isagi. Rin dan Zantetsu melawan Isagi dan Bachira. Ini final yang ditunggu-tunggu ya guys ya. Sangat-sangat wow. Untung Rin dan Zantetsu. Coba kalau Rin dan Nagi. Wah, Gua rasa makin seru. makin seru. Oke. Sejujurnya dua karakter Isagi dan Bachira ini aja menurut gua kesulitan untuk melawan Rin sendiri. Tapi ini Rin ada bantuan Zantetsu. Cuma Isagi dan Bachira ini masih terus berkembang. Betul. Jadi bagaimana? Yang menarik dari Isagi ini adalah dia mudah beradaptasi dengan siapapun lawannya. Bachira juga sudah mulai menunjukkan bahwa kemampuan dia tidak hanya sebatas itu. Sedangkan Rin, apakah sudah mentok sampai di situ? Nah, karena Dan- dia udah terlalu OP, dia udah Iya. terlalu di puncak. Zantetsu selain kecepatan, adakah kemampuan lain yang bisa dia tonjolkan? Gua rasa tidak. Gua rasa tidak. Karena Zantetsu ini kedepannya dia tidak memiliki banyak screen time. Oke, jadi gua rasa Bachira ini bisa mengungguli Zantetsu. Cuma apakah Isagi bisa mengungguli Rin? Isagi bisa mengungguli Rin. Kalau dari gue pribadi sebenarnya susah. Iya. Cuma seenggaknya Isagi itu bisa berjuang dengan keras untuk tidak mengungguli tapi menyamai Betul. menyamai Rin. Jadi gue rasa di sini secara statistik lebih unggul Bachira. Iya. Karena Bachira bisa mengungguli Zantetsu. Rin dan Isagi sama. Jadi menurut gue lebih ke tim Isagi dan Bachira. Iya, gue juga Isagi Bachira. Tapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Misal skor 5-4, Ya, tapi 4-nya tuh Rin semua gitu. Jadi gimana? Isagi Bachira? Isagi Bachira. Isagi Bachira juara 1. Isagi Bachira lagi yang menang 4 ternyata, Pak. Enggak, ini kenapa dari awal ketemunya Isagi sama Bachira. Iya. Udah masih menang. Apalagi Isagi Rin. Isagi Rin, Bachira sama Zantetsu. udah masih Udah kalah. masih kalah. Dia masih untung Isagi Bachira lawan Rin. Kita mau hitung juara 3-nya? Boleh. Tadi siapa juara 3? Bapak Iqbal? Sekarang nih ya, Gagamaru dan Chigiri melawan Kunigami dan Aoshi. Gagamaru Chigiri melawan lawan Kunigami dan Tokimitsu. Jadi duo power melawan kecepatan dan kelenturan dijadikan satu. Ini juga sulit.
Kalau power ya, Chigiri dan Gagamaru nggak akan bisa nandingin. Tapi kalau Chigiri bisa mengakali dengan kecepatannya, si dua power ini juga nggak akan bisa mengungguli Chigiri. Yang jadi menarik adalah siapa yang mulai kick off duluan. Karena itu bola dipegang siapa duluan. Apabila dipegang sama si dua power yang badannya kuat-kuat ini, si Kunigami dan juga si Takemitsu ini, Takemitsu Aoshi ini, si Chigiri dan si Gagamaru bakal susah ngambil bola dari mereka. Balik lagi, ketika dipegang Chigiri, larinya kenceng. Mereka bakal susah buat ngejar Chigiri. Jadi ini kayak balas-balasan aja nih. Oke. Iya. Benar. Yang satu udah dipegang dia, wah gimana udah dipegang si Kunigami dan si Takemitsu nih, susah Chigiri mau ngambil, atau apalagi si Gagamaru mau ngambil berat nih karena mereka powernya kuat. Jadi tergantung siapa duluan yang kick off ya. Tapi ada nggak faktor X, misalnya dari Gagamaru deh? Karena penentunya di Gagamaru menurut gue. Tapi menurut gue sayang sekali. Gagamaru kayaknya belum bisa menggoyahkan tubuh dari Tokimitsu. Dan belum bisa mencuri bola dari tendangan Kunigami. Kayaknya bonyok dicuri sama dia. Bonyok aja. Jadi apakah kita sepakat? Iya. Kasihan Gagamaru. Jadi zona 3 adalah Kunigami dan Tokimitsu. Bapak bertubuh kuat. Anjay. Wadah. Jadi juara pertama Isagi Bachira. Isagi Bachira. Juara kedua Rin Zantetsu. Zantetsu. Juara ketiga Kunigami dan Tokimitsu. Takemitsu. Sekian video anime kali hari ini. Azas. Azas.